Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanan Sumarna. Saya dari Prodi PGSD kelas B3 non-reguler 2019. Saya akan memaparkan hasil dari analisis film Keluarga Cemara. Simak terus videonya. Keluarga Cemara menceritakan tentang keluarga Abah yang dulunya kaya dan modern, tiba-tiba jatuh miskin di sini, kemudian harus memimpin keluarganya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ia miliki. Ia ingin bertahan setelah hartanya disita oleh debt collector. Rumah Abah disita untuk membayar hutang perusahaan kakak iparnya. Sisi positif dari film ini yaitu yang pertama, belajar untuk tidak gengsi, memberikan nilai-nilai pesan sosial, salah satunya mengajarkan penonton untuk tidak gengsi dalam melakukan sesuatu, sesederhana mengucapkan maaf atau menunjukkan rasa kasih sayang sesama anggota keluarga. Terkadang anak-anak merasa menyesal atas perbuatannya, namun hanya gengsi atau sulit mengutarakan perasaannya saja. Sikap berani dalam menyampaikan pendapat atau perasaan seolah perlu dipupuk kepada anak-anak sejak dini, ini secara tidak langsung dapat membantu dirinya untuk tidak mudah gengsi. Yang kedua, yaitu menjadi pendengar yang baik. Sebagai seorang istri, emak dalam film Keluarga Cemara bisa menjadi sosok pendengar yang baik di saat Abah mengalami masa-masa buruk di kehidupannya. Emak berusaha tetap menerima keadaan dengan sabar. Dirinya pun bisa menjadi sosok istri yang mampu mendampingi suaminya dalam kondisi apapun. Yang ketiga yaitu berusaha berbagi cerita saat memiliki masalah. Dalam film ini mengejarkan untuk berusaha mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi agar bisa memberikan solusi terbaik. Perlu diingat, memendam masalah hanya akan membuat diri sendiri stres dan depresi. Yang keempat, belajar menerima dan bersyukur. Dalam film ini, Eis merasa sulit beradaptasi saat kondisi keluarganya berubah drastis, padahal dirinya harus bisa belajar menerima dan kondisi kedua orang tuanya. Yang kelima, pentingnya memikirkan dana keuangan dalam keluarga. Dalam film ini, penonton diajarkan mengenai pentingnya memikirkan finansial di dalam keluarga. Bila dilihat dari kasus Abah dan Emak, dana darurat yang dimiliki mereka nyatanya semakin berkurang dan tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu bahagia dalam kesederhanaan. Sikap Abah ketika mendadak jatuh miskin namun masih bisa bercanda dengan istri dan anak-anaknya itu membuktikan bahwa bahagia dalam kesederhanaan. Yang ketujuh yaitu pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Yang kedelapan, keluarga bukan hanya tanggung jawab ayah saja. Yang kesembilan, lebih bersyukur dengan keadaan yang ada. Meski awalnya minder saat berjualan, Eis lebih percaya diri berkat bantuan teman-temannya. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya sosok keluarga. Dapat dipetik nilai kekeluargaan dalam film ini, seberat apapun masalah yang dihadapi, kalau ada keluarga di samping kita pasti bakal lebih mudah buat dilalui. Jika dilihat dari sisi perkembangan, proses adaptasi lingkungan dan status sosial membawa perubahan besar pada tokoh Eis dalam memandang kehidupan. Apalagi usia remaja memang sedang bergejolaknya, yaitu antara penerimaan diri dan penerimaan sosial. Menurut Sarah Johnson, asisten profesor di The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, mengatakan usia 11-19 tahun adalah periode krisis remaja. Masa-masa di mana remaja sangat memperhatikan penampilan diri serta penilaian orang lain atas keberadaan dirinya. Situasi inilah yang setiap kali membuat remaja kerap mengalami ketidaksepahaman dengan orang tuanya. Anak merasa orang tua tidak mendukung pertumbuhan serta profesinya sebagai remaja. Sedangkan di suatu sisi, orang tua menganggap anak dianggap tidak bisa diatur dan cenderung membengkang. Nah, itulah pemaparan dari analisis film Keluarga Cemara. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.